Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Lama-kelamaan Anda beranggapan bahwa saya kekurangan kasih, saya tidak mampu mengasihi kamu lagi, saya sudah kasih hati, jantung sudah kasih, yang tinggal yaitu extra joss. Terimalah! No. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada saya dan saudara. Artinya dia bilang, ini aku supply-nya kamu. I am your supplier. You are the agent, I am the supplier. Katakan, saya agennya Tuhan. Katakan. Ya. Haleluya. Nah, umat Tuhan, kita bisa pergi kemana pun kita pergi. Kadang-kadang saudara ketemu orang di atas bemo, di atas Grab, saudara bisa ketemu orang di pasar, orang di mall, saudara bisa sentuh dia. Kadang-kadang saudara datang ke rumah sakit, saudara bisa berdoa untuk masa depan orang di rumah sakit. Padahal seharusnya di rumah sakit doa untuk orang apa? Sakit. Tapi tahu-tahu ada orang tumpang tangan, Tuhan katakan begini. Oh iya kakak, terima kasih. Papa dan mama ada bertengkar soal beta, tapi kakak hari ini berdoa tadi. Betul Tuhan kasih jawaban, beta yakin. Haleluya, amen. Tuhan bisa di mana? Katakan, kemanapun saya pergi, katakan, saya dapat menjadi saluran kasih Allah. Jangan bilang, weh ini mau doa, hubungi dong. Patrick bisa main gitar, aku mau doa pujian Banyumas. Beta ada cari pekerjaan itu tidak bisa. Minta maaf ya, nanti tim pujian Banyumas lengkap, kau akan doa taking penyakit. Waktu saudara datang besok mati. Anda bisa mendoakan orang sementara lagu Garuda Pancasila atau Elemoto dinyanyikan. Katakan amin. Hadirat Allah tanpa batas, anugerah tanpa batas. Umat Tuhan, karena itu kita harus berpaling dari tuntutan datang kepada penyediaan. Katakan, saya berpaling kepada penyediaan Allah. Katakan. Jangan bilang, telepon Pak John Dede, John F. Padang, telepon penatua lain dulu. No, tumpang tangan penyakit disembuhkan. Buka mulut dan bersaksi, orang bertobat. Amen. Kita mesti lihat ini saudara kekasih, dimanapun kita pergi, kemanapun Anda pergi, saudara, hidup kita ini seperti sungai yang mengalir. Pernahkah saudara lihat sungai itu mengalir lalu dia putar di kalangan orang Fonten saja, Fonten bawah, Fonten atas, Fonten timur, Fonten barat, sungai terputar di situ. Hidupmu bukan sungai yang ada bendungannya. Hidupmu akan mengalir keluar di sungai lautan kasih Allah yang tidak terbatas. Dari tidak terbatas sampai kepada yang tidak terbatas. Katakan, di dalam saya ada sungai mengalir tanpa batas. Katakan amin. Saudara mesti lihat ini. Orang kalau lihat ini saudara yang kasih, dia bisa enjoy. Dompet tinggal sedikit. Tuhan terima kasih. Memang saya perlu uang, tapi saya lebih perlu Tuhan. Amin. Lalu uang, lu perlu berapa kawan? Lu tahu tuh kebutuhan tuh banyak. Banyak tuh berapa? Lalu saudara SMS ke dia. Bikin dengan iman. Amin. Saudara, wih. Nanti saudara anak dong tolong bawa kalkulator dong. Tulis. Lu yang besar berapa? Beta 2 juta. Bapak bilang, mati. Mama bilang, mampus. Lu sendiri 2 juta, belum adik-adik yang lain. Lu berapa? 2 juta. Amin. Tuhan nanya, lu berapa? 1,5. Amin. Mama berapa? Mama bilang nanti yang lain-lain. Oh mama dapat lebih banyak. Amin. Saudara, kalau Anda hidup dalam anugerah tanpa batas, persoalan kebutuhan lari dari saudara. Dia berkata, ini orang yang perlu saya, biar mereka dan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Padahal kebutuhan saudara itu terlalu banyak. Yang punya kebutuhan banyak katakan amin yang luar biasa. Tapi percaya bahwa kebutuhan itu dapat ditutupi anugerah tanpa batas, katakan amin yang lebih luar biasa lagi. Itu dong. Ada istilahnya, di mana ada demand, tuntutan, di situ ada apa? Harga yang naik. Semakin tuntutanmu banyak, anugerah semakin berlimpah dalam saudara. Anugerah yang berkualitas datang pada saat ketidakmampuan saudara. Dengar ini baik-baik.
Dia bilang kataku, kakak ini betul ini 1 kali terakhir sudah nih. Kalau ini kali ini habis sudah nih. Bepu suami setelah ini kali ini habis sudah nih. Bepu anak yang besar ini habis ini. Pada waktu Anda dalam keadaan yang paling puncak, ini persoalan selalu ruwet, ini ekonomi selalu parah, ini banyak selalu parah. Di saat-saat yang paling menyengsakan engkau, dengar, semakin sukarnya persoalan di hidupmu, anugerah semakin berkualitas. Amin. Amin. Tapi kalau Anda hanya takut pilek dan batuk saja, maka cukup istirahat, dia bisa sembuh. Tidak pakai tengking-tengking. Ada amin? Tapi kalau Anda terbuka dan percaya kepada Tuhan, mengalirkan tubuh tiap kali masuk sikat gigi sampai sikat gigi, hai tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Jangan sikat gigi sampai gigi sudah jatuh, jangan saudara kan? Bilang waktu tubuhmu bait Allah. Amin. Kelimpahan anugerah melebihi kebutuhan kita. Katakan demikian. Sekali lagi, kelimpahan anugerah. Saudara yang kasih. Kita lihat di dalam Yohanes bagaimana kalau kita lihat bagaimana Yesus berjalan dalam kesadaran bahwa selalu ada penyediaan. Yesus itu sadar. Ya, dia memberi makan 5.000 orang. Dia melihat bagaimana dengan jelas dia sadar bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kelangkaan makanan pada waktu itu. Dia bilang, apa yang ada pada kamu? Andreas bilang, sana ada, jangan tanya-tanya. Ada pun sedikit juga. Yang benar saya kawan, coba cek dulu. Lu ada, lu bet-skot, selalu lu tahu beta lapar tadi, tahu lu tuh ya, angkat tangan, tapi bepi malah di belakang tuh. Tanya Andreas bilang, Tuhan, 20 juta pun beli roti boy ada mau rotinya sana ada. Tiba-tiba ada satu anak bilang, Andreas, Tuhan ada satu anak, tahu ini anak dari gereja di mana pun. Tahu dia mau makan, sebentar dia suka nama ani. Tapi itu anak mungkin saking dengar firman Tuhan, sampai dia lupa makan siang. Jadi Andreas bilang, bisa kasih itu orang Pak? Silakan saja. Tuhan memberkatinya, lalu bagi-bagi. Kalau saya ada anak kecil, dia bilang, tua dan duduk, beta yang atas. Tapi biasa. Apa saudara? Biasa. Kalau sudah berkat, semua mengaku salurannya. Tapi kalau mau menjadi berkat, potong nih orang suka kakak. Lihat baru tanggal 4, semua makan dan jari. Justru makan dan jari itu tanda enak, saudara kau yang kasih. Tapi orang tidak ngerti, orang pikir makan dan jari ternyata makan kosong. Padahal saudara dia lagi manipulasi saudara. Renungkan, lu makan dengan tangan itu kenapa? Karena angkat paha besar-besar, sendok mana yang bisa besar? Tapi karena dia main manipulasi, lu lihat tanggal 4 semua makan dengan tangan. Artinya makan dengan tangan itu artinya dengar. Waktu Anda melihat, waktu saya melihat keuangan jemaat, waktu saya melihat saudara, waktu Anda melihat saudara punya keuangan semuanya, katakan 5 roti dan 2 ikan, bakal sisa 12 bakul. Amin saudara. Jangan bilang, boleh ini hari ini ya, potong ini hari ujung labu, besok ujung ini, termasuk nanti terakhir ujung tombak, semua kita makan ujung tombak. Semua ujung habis, tinggal ujung tombaknya makan. Bikin sambal ujung tombak. Bayangkan. Saudara dengar baik-baik. Keluarga kita adalah base camp tempat tinggal Allah. Katakan amin. Bukan padang gurun. Dengar, kalau di padang gurun Yesus bisa bikin mujizat, apalagi dalam rumah yang berdoa, gereja yang berdoa. Haleluya. Amin. Katakan rumah saya, gereja saya, tempat Tuhan tinggal. Katakan. Kasih pujian bagi dia, come on. Yesus melihat persediaan, sedangkan murid-muridnya melihat permintaan. Tuntutannya 5.000 orang makan.
Itu Petrus bilang belum termasuk saya Tuhan. Lalu Tuhan lihat turun. Lu mau untung berapa? Saudara, seringkali kita bernegosiasi dengan Tuhan dengan play victim. Tuhan, mohon maaf ini bulan saya bisa perpuluhan. Kenapa? Anak ada ini, keluarga ada ini, ada ini. Semua ada begini. Tuhan, saya nggak bisa berdoa karena begini. Tuhan, saya tidak bisa renungkan firman Tuhan karena begini. Semua orang jadi play victim, jadi mangsa. Kalau Yesus mau bikin alasan, bisa. Saudara-saudara, ini 5 roti dan 2 ikan. Saya harap maklum. Bisa kok Bapak dong, maklum. Kasih Bapak, sudah kalau Tuhan bilang begitu masa aku melawan. Itu otak protes, saudara. Dia melawan Tuhan dengan memakai kata-kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu, mama mau bilang apa lah? Yesus mau bikin alasan tuh bisa. Atau Yesus, ayatnya, Teo, mari di belakang dong. Petrus, tolong kasih tahu ya. Oh ini sudah malam begini. Pokoknya lu dramatisir begitu. Siap bos, siap. Pokoknya kalau gampang-gampang siap. Kalau yang sebenarnya, iya kak. Kalau yang masak siap. Kalau yang susah-susah, iya kak. Iya kak Yesus. Siap kak Yesus. Saudara-saudara, hari sudah malam. Apalagi kilat guntur. Apalagi tsunami mau datang. 5 roti tidak cukup. Apalagi 2 ikan di sardin, bukan paus. Mohon dia mau lu. Tolong bapak-bapak gendong istri dan angkat anaknya pulang sekarang. Yesus hutan hati di belakang saya. Oh Tuhan tolong. Tidak, bukan? Yesus angkat rotinya. Dengar, kalau ada suami yang berani berkata, mana piring kita, mana tempat beras kita, mana uang kita, mari kita berdoa. Dengar, Tuhan tidak pernah mengambil dari saudara. Tuhan mengambil dia proses dan dia kembalikan yang terbaik. Amin. Kenapa kita beri awal tahun? Karena kita tahu sepanjang tahun Tuhan menyediakan yang double berkat yang luar biasa. Kenapa kita berpuasa awal tahun? Karena kita menjadi saluran yang besar. Karena itu daging kita harus dimatikan, termasuk perut diperatakan agar berkat berlimpah. Katakan amin. Oleh doa dan puasa. Haleluya. Kalau Yesus melihat kepada penyediaan, biarlah kita juga belajar dari Yesus. Melihat kepada apa? Penyediaan. Dengan bahasa narasi-narasi yang membangkitkan pengharapan. Memang kekurangan. Gajinya tidak cukup, penghasilannya terbatas, masalah ekonomi lagi resesi mungkin. Tapi ucapkan firman, Anda tidak pernah salah. Amin. Ketika kita mengucapkan firman, Tuhan mengalami sebuah pesan. Seperti saudara tip-tik, ting-ting. Seperti HP bunyi. Pesan dari siapa? Pada waktu Anda ucapkan firman, wajah Anda nyata di hadapan Tuhan. Siapa nih? John Dede Arden pun bapak. Rolin. Bapak Boy pun istri. Itu toh. Itu anak-anak di Batu Plat. Ini Batu Putih. Ini di Tua Sen. Ini di Washington DC. Ini yang penganut Argentina menang tadi malam itu. Loh. Saya sekarang sudah berpindah ke Australia, saudara. Saya bela anak mantu saya. Dengar, kalau kita berani memperkatakan firman Allah, Tuhan tanda muka kami. Sudah lihat, kebanyakan orang jujur. Kebanyakan orang sekarang bangun pagi, memang ada Alkitab. Pasti baca SMS toh? Baca WA toh? Iya John Dede saya lancar aja. Baca toh? Soalnya kakak kok ini WA aja, WA firman. Tapi itu geser mana kok? TikTok. Dengar, dari surga itu Tuhan hanya tunggu sah. Begitu saudara ucapkan firman,
Malaikat bilang, hei Tuhan, hei tolong orang VLC, hei tolong orang Sikumana, hei tolong, gerakan. Semakin Anda memperkatakan firman, surga akan datang menyerbu engkau. Amin. Jadi dengar, para istri, kalau suami kutip firman, kamu bilang amin. Jangan bilang amin madoido. Kadang-kadang suami pemalas omong kau harus bilang amin do. Amin adalah segalanya, uang bukan segalanya. Apa saya katakan? Kalau sudah amin ya amin. Jangan amin madoido. Kadang-kadang suami malas karena istrinya amin, tapi amin ada mau-maunya. Amin ya amin saja. Semakin kamu ada amin saja. Amin saja, pakai saja itu saya tambah. Amin ya amin, yang pakai amin saja artinya apa? Mau bilang apa lagi kasus itu? No. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan, baca. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih dari apa yang kita apa? Doakan atau apa yang kita pikirkan. Seperti yang nyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam saya, katakan. Jadi dengan kata lain, Anda bisa mengoperasikan kuasa Allah dengan mengutip firman yang diremahkan kepada saudara. Bukan firman yang tertulis, firman yang hidup, yang diurapi oleh Roh, yang menghidupkan saudara hari ini. Haleluya. Apakah kita menghadapi situasi 5 roti dan 2 ikan kecil dalam hidup kita saat ini? Lihat kelimpahan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan Alkitab berkata, 12 keranjang penuh sisa makanan. Mereka sudah mendapatkan kelimpahan yang begitu luar biasa. Kekurangan tidak dapat hentikan anugerah kelimpahan yang tersedia. Haleluya, katakan amin. Nah, umat Tuhan, saya tutup dengan ini. Alasan untuk penyediaan kita. Dengar. Saya baca beberapa ayat ini untuk menguatkan kita. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 bersolah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani, artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawabannya, Yesus ditinggalkan oleh Allah supaya Anda diterima oleh Allah. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Amin. Supaya apa? Supaya apa? Di dalam Yesus saya dan saudara, katakan dalam Yesus saya orang benarnya Allah. Dalam Yesus, bukan dalam perbuatan baik. Perbuatan baik bisa diangsur, bisa diproses. Tapi kebenaran sekali dan berkelanjutan selama-lamanya. Saudara mesti pegang keyakinan. Kadang-kadang Anda, ini bulan belum bisa jadi orang benar. Kenapa? Bertengkar terlalu banyak. Kesukaran terlalu banyak. Bersungguh-sungguh terlalu banyak. Marah terlalu banyak. No. Dengar saudaraku yang kasih, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Kebenaran. Dengar saudaraku, Dia sendiri, katakan Yesus sendiri yang menjadikan saya benar. Di dalam kebenaran itu ada kesembuhan bagi saudara. Tapi dalam kesembuhan belum tentu ada kebenaran. Karena orang bisa sembuh datang dari kuasa kegelapan. Bisa sembuh karena mereka minum obat. Tapi juga mereka bisa mengalami kebenaran yang memerdekakan. Bahwa oleh bilur Yesus engkau dan saya disembuhkan. Oleh bilur Yesus engkau keep healthy, tetap sehat. Katakan amin. Nah umat Tuhan dengar bahwa anugerah menyediakan karena kasih selalu memberi. Allah itu kasih. Katakan Allah itu kasih. Anugerah menyediakan karena kasih selalu memberi. Sekali lagi, anugerah menyediakan. Yes.
Ada 3 ayat saudara, nanti mungkin terlalu kecil dibikinnya. Tapi 1 Yohanes 4 ayat pasal 8, ayat 8, 1 Yohanes 4, 8, 16. Dikatakan Allah adalah kasih. Amin saudara. Karena kasih maka dia tidak dapat menahan kebaikan-kebaikan. Apa yang dilakukan kasih? Yohanes 3:16. Saudara masih ingat? Next. Yohanes 3:16 mengapa? Karena begitu besar kasih Allah, maka Tuhan karuniakan. Jadi Allah didefinisikan sebagai kasih yang melambangkan kualitas yang sempurna, selalu memberi dan memberi. Haleluya. Jika kita membaca tentang apa yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya di bumi ini, saudara lihat. Yesus tidak pernah menahan kebaikan dari siapapun yang datang kepadanya. Yang pertama tadi orang lapar. Saudara masih ingat bukan? Dia pulang, mengirim mereka pulang dengan keberkatan yang luar biasa. Nah, hari ini yang kedua, saudara yang kasih, kita lihat apa yang terjadi. Bukan soal makan minum, tapi dia lihat ada persoalan menyangkut kesehatan dan martabat manusia. Lukas pasal 6. Ayat 6, 10, dan 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. Saudara percaya bahwa Victory Life House adalah rumah ibadah? Yesus masuk di sini, saudara percaya? Lalu mengajar di situ, ada seorang yang apa? Mati tangan kanannya. Ayat 10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, bilang apa? Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuh. Coba ulurkan tangan saudara. Ulurkan tangan saudara, maka engkau diberkati oleh Allah. Ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Heran. Harusnya mereka bawa persembahan dan bersyukur. Yesus ayo makan. Hari ini sudah ada orang yang sakit disembuhkan. Tapi justru mereka marah. Ini artinya apa? Perhatikan. Yesus mengembalikan martabat dari orang yang tak berharga. Karena tangan kanan itu biasanya lambang daripada mata pencarian. Betul ya saudara? Tangan kanan artinya martabat seseorang. Dia mungkin dulu bekerja, dihargai orang, mungkin istri anaknya dapat kecukupan, tapi hari ini dia sudah mati tangan kanannya, mau tanda tangan cek, tidak, pokoknya sudah amblas hidupnya. Tapi Yesus bilang, ulurkan tangan. Karena Yesus mau mengangkat martabat. Dengar saudara yang kasih, Yesus tidak pernah menjatuhkan orang yang sudah jatuh di timpa tangga. Dengar, tidak ada kutukan lagi, semuanya kebaikan saja saudara. Yesus pulihkan martabat, bukan saja orang tangan kanan yang hilang. Saudara dan saya merasa engkau sudah kehilangan martabat, gengsi. Dengar, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Asal saudara terima pengajaran. Makanya dia masuk dan dia mengajar. Bukan berkhotbah KKR. Dia masuk, dia mengajarkan kebenaran. Nah, saudara lihat. Itulah sebabnya saudara yang kasih. Cara Yesus mengasihi manusia. Bukan saja menyembuhkan tangannya, tapi mengangkat martabatnya. Haleluya, amen. Dia bilang sembuh. Nah saudara lihat. Pada waktu dia menyembuhkan, roh agamawi, musuh, itu mewakili ahli Torah. Musuh menyerang. Dan berkata, melawan. Nah saudara lihat. Seringkali ketika Tuhan mau melepaskan kuasa mengalir, tadi makan minum kelimpahan Tuhan menyediakan. Haleluya, amen. Sekarang Tuhan mau pulihkan masalah kejiwaan, masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan karir, dengan usaha dan berbagai macam. Yesus mau lakukan itu, tapi seringkali roh agamawi berkata begini, kamu sudah terlalu tua untuk diberkati. Kamu hanya tunggu lubang kubur. Kamu jangan terlalu percaya. Memang 4 legasi ada tapi bukan kamu. Memang menara doa ada tapi bukan untuk kamu. Kamu rematik, duduk sedikit pinggang sesuak. Musuh akan bilang, saudara yang kasih, dia marah Yesus yang ada dalam saya dan saudara. Dengar. Dia marah Yesus yang ada di mana saudara? Dalam saya. Dia bilang jangan berlebihan. Jangan, memang dunia ini harus ada gempa bumi, harus ada longsor, harus tanah terbelah. Jadi tanah terbelah untuk siapa? Lu mau masuk, bukan saya. Amin saudara. Kita tidak menyerah dengan keadaan. Katakan saya tidak menyerah dengan musuh. Katakan. Jangan pernah menyerah dengan. Kamu sudah menang dan engkau berangkat dari kemenangan. Haleluya, amin.
Musuh akan datang bilang, lu jangan beriman, jangan terlalu percaya itu perjamuan kudus, jangan terlalu percaya itu doa, jangan percaya. Dengar, musuh dengan roh agamawi bekerja lebih dahsyat dari Lucifer. Lucifer datang dengan, lu percaya Yesus tidak? Saya gorok, putus leher kamu. Silakan aja, putus leher, mati masuk surga. Tetapi kalau dia bilang, lu jangan terlalu percaya. Lu deklarasi kalau jadi. Lu bilang sembuh baru nanti lu mati. Lu bilang kaya para lu miskin. Lu bilang kasih makan kota para lu santo apa-apa. Lu bilang ini segala macam. Saudara, ini yang paling membunuh. Tapi dengar, ketika Yesus katakan ulurkan tangan, itu artinya apa? Yesus sedang berkata, kalau saya bilang apa, ikutlah, karena akan terjadi sesuatu bagi kita. Amin. Tak terbatas kuasanya. Tak terbatas kuasanya. Tak terbatas kuasanya. Oke, amin. Saudara kasih, mari pagi hari ini saya mau supaya teman-teman jemaat semua, mari. Saya mau membawa kita untuk melihat cara yang sama dengan belas kasihan Tuhan. Jangan fokus kepada keputusan-keputusan yang datang dari pikiran dan perasaan kita. Musuh sangat marah terhadap Yesus yang hendak menyembuhkan kita, melepaskan kita, mengangkat martabat kita, merubah nasib perjalanan hidup kita. Ayo mari saudara gunakan iman kita dengan meresponi kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya mengajak mari kita semua datang kepada Tuhan dan berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kalau saudara yang percaya mau melihat anugerah tak terbatas, mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Sambil berdiri aku berkata, Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, oh yes, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Yes. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Yes, bukan karena kekuatan Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat penyediaan tak terbatas. Kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Oh, katakan di saat ketika ku percaya nanti ya. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Yes, bukan karena kebaikan dan perbuatan Tuhan, tapi oleh roh dan anugerah tak terbatas itu. Ketika Ku percaya. Ketika ku percaya. Katakan sekali, ketika ku percaya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
tak terbatas, anugerah yang tak dapat dihentikan mengalir. Amen. Amin. Sentuh orang di sebelah kiri atau kanan yang bisa kamu katakan, biar anugerah yang terbatas, tidak terbatas mengalir dalam diri saudaraku ini. Bilang di kiri kanan, katakan, biar anugerah yang tidak terbatas mengalir dalam saudaraku ini. Yes, unstoppable grace of God is flowing, flowing, flowing. Amen. Amen. Oke.